kembali lagi bersama saya Meti Beina Manu. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancara satu pengusaha sukses terkenal dan ternama di Desa Melomin. Ini dia, Santi Betanu. Oke. Oke, kalau nama beta kenal Santi Betanu. Tapi orang di sana belum kenal. Oke, silakan perkenalkan nama. Nama saya orang apa? Terus begitu toh. Itu perkenalkan nama dulu. Oh begitu. Kami tanya. Pakai bahasa apa? Bahasa Kupang, saya kita orang Kupang. Oke, kita orang Utun. Nama saya Santi Betanu, asal dari Medan. Oke, pada kesempatan ini beta akan mewawancara dengan Kakak Santi tentang wirausaha. Pertama-tama, menurut Kakak Santi apa itu wirausaha? Menurut pemahaman Kakak Santi? Wirausaha adalah wira yang berusaha. Itu saja. Wirausaha adalah seseorang yang membuka usaha, baik usaha kecil yang akan berkembang sampai menjadi usaha yang besar. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya mau bertanya, sesuai dengan informasi yang saya dengar dan saya lihat bahwa Kakak Santi mempunyai satu usaha kecil-kecilan. Informasi dari mana? Informasi bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Oke, beta mau tanya, Kakak Santi punya usaha apa? Apa saja yang Kakak Santi usaha saat ini? Usaha untuk merebut usaha yang menghasilkan uang begitu Kakak. Oke. Usaha ngepet. Itu dosa Kakak, itu dosa besar. Baik, usaha. Agen pulsa. Oke, agen pulsa. Penjualan pulsa dan warung kecil-kecilan. Oke. Apa yang menjadi Kakak punya landasan supaya Kakak bangun? Oh, beta nih mau bangun usaha bisnis pulsa. Beta nih mau bangun warung kecil. Apa yang menjadi Kakak landasan untuk bangun ini usaha? Alasannya untuk membangun usaha. Iya. Oke. Mau menghasilkan uang. Jadi karena kita hidup di desa, kita sudah tahu mau menghasilkan uang tuh pakai cara apa, lewat cara kemana. Karena kebutuhan setiap hari semakin meningkat, maka kita butuh yang namanya uang. Oke, karena beta lihat ini ketong anak muda sekarang ketong punya kebutuhan tuh pasti semua orang pegang HP. Iya. Semua orang pegang HP dan satu HP itu pasti membutuhkan pulsa. Setidaknya paling kecil itu 1 minggu 5.000. Jadi karena beta lihat di sekitar sini belum ada yang jual pulsa dan melihat peluang itu, maka beta berniat untuk Menjual pulsa. ya menjual pulsa. Oke. Kakak punya niat jual pulsa atau Kakak punya pemikiran seperti yang tadi Kakak jelaskan itu awal mulanya dari mana atau sejak kapan begitu? Kalau memulai usaha penjualan pulsa itu mulai dari tahun 2016. Oh, berarti sudah lumayan lama ya Kakak tahu. Iya. Tapi usaha pulsa itu kan pertama beta lihat iklannya di Facebook. Iya. Beta lihat iklan di Facebook. Terus beta berniat untuk jual pulsa. Tapi mulai usaha pulsa itu pertama bangkrut. Bangkrut, modal hangus. Jadi Itu karena Kakak makan uang atau bukan, itu karena utang. Iya ya. Jadi hutang melebihi kita punya modal. Modal ya. Sehingga kita punya usaha bangkrut. Kemudian beta buka lagi usaha. Berhenti, habis itu ulang lagi usaha pulsa. Karena masih kasih hutang berarti bangkrut lagi yang kedua kali. Jadi Kakak ambil Yang terakhir 2019 kalau tidak salah. 2019
beta lihat lagi ada iklan di situ, dia merekrut adanya agen penjualan pulsa. Artinya ketong bisa mendaftar orang untuk menjual pulsa juga. Ketong sendiri juga bisa jual pulsa. Nah di situ beta berminat dan beta mendaftar. Jadi penjualnya lewat aplikasi bisa, lewat SMS bisa, lewat WhatsApp bisa, Telegram bisa. Jadi beta berminat, beta daftar dan beta mulai merekrut member begitu. Iya. Dari agen begitu. Iya. Cari orang untuk bergabung jual pulsa dan lumayan. Dan kan dari agen-agen itu kita dapat komisi. Dalam usaha ini siapa saya yang terlibat di dalam? Apakah kakak Sati sendiri atau ada keluarga atau apa yang terlibat di dalam? Oke, usaha pulsa. Yang terlibat di dalam pasti pertama keluarga. Yang pertama beta promosikan kepada keluarga orang-orang terdekat, baru ke orang luar melalui media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Dan setelah adanya penjualan pulsa, baru buka usaha kios kecil-kecilan. Oke. Dari yang tadi kakak cerita tentang ada teman, ada keluarga dan orang-orang di WhatsApp, di Facebook yang kakak ajak untuk bergabung, kira-kira berapa jumlah orang yang kakak sudah bisa bawa masuk untuk jual pulsa di tempat ini? Kakak punya ranting-ranting lah begitu. Member lah, agen penjualan pulsa yang beta sudah yang beta cari kan dia sistemnya bisa mendaftar lagi. Jadi beta punya agen, bisa cari agen lagi. Iya. Ya, tapi kita tetap mendapatkan komisi begitu. Jadi ketemu agen, cari agen dan kita dapat komisi. Jadi yang terdaftar sekarang agen di beta itu sudah sekitar 400. Wih, lumayan. Berarti kalau mendapatkan 1 bulan. Oke. Seperti yang tadi beta dengan kakak cerita bahwa ada masalah, ada hambatan tentang pulsa. Apa yang kakak bertindak seperti apa sehingga kakak bisa atasi ini masalah-masalah, kakak bisa atasi ini solusi. Utang banyak, apa yang harus beta bikin begitu? Oke. Beranjak dari 2 usaha awal yang bangkrut, maka beta pakai prinsip yang pertama, tidak boleh utang. Siapapun dia tidak diperbolehkan untuk hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai hambatan pasti kita harus berdoa. Yang ketiga, bekerja tekun saja, karena apapun kita punya usaha pekerjaan, yang penting kita menekuni pasti ada yang ada. Amin kakak. Oke, beta lanjut pertanyaan berikut. Dalam kakak usaha ini berapa pemasukan yang kakak dapat dan keuntungannya itu kira-kira berapa? Sekitaran saja. Nah, beta tanya kan, sama tahu bisa memotivasi orang di luar sana untuk ini bikin usaha seperti kakak. Oke. Pendapatannya, Iya. awal-awal beta mulai dengan pendapatan 10.000 per hari. Iya. 10.000 per hari. 10.000 per hari tidak? Kakek jawab nah. Kira-kira jangan 10.000 per bulan. Per bulan ya, per bulan. Kira-kira. Per bulan itu 50.000. Per bulan 50.000 itu mulai awal-awal. Jadi makin kesini dari penjualan itu sampai sekarang ini, dari penjualan pulsa, kios, warung kecil, terus ini dari agen pulsa itu, maka untuk sampai sekarang ini per bulannya itu lumayan lah. Kira-kira berapa dia nominalnya kakak? Siapa tahu kita bisa pinjam uang di kakak. Ya kurang lebih 1 juta lah. Lumayan. Oke, untuk beranjak dari yang nol dan sampai saat ini, kakak punya motivasi apa untuk capai? Kakak punya dasar pikir apa bahwa bukan karena beta sampai ini, itu bagaimana? Awal mula kakak pokoknya beta berpikir bahwa beta akan
dari nol sekali. Dia kasih kakak modal untuk bangun usaha, apalagi dari kakak punya uang jajan yang kakak sisipkan, atau kakak punya modal dari orang tua yang dipinjamkan, atau apa begitu. Oke. Yang pertama itu modalnya itu pasti dari orang tua. Ya, orang tua kasih modal awal tuh 100.000. Tapi ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seperti tadi yang Betul ceritakan bahwa pertama dan kedua itu gagal karena adanya hutang sehingga membuat usaha bangkrut. Tetapi yang berikut lagi masih ada modal dari orang tua karena waktu itu belum punya pekerjaan penghasilan. Jadi orang tua memodalkan dengan 500.000 modal awal. Jadi modal awal 500.000 itu beta kembangkan, beta buka usaha pulsa, agen pulsa, terus kios ya. Tapi kios itu setelah berjalannya pulsa baru ada. Oke. Jadi dari usaha pulsa itu beranjak dari atau motivasinya itu dari dulu beta susah, uang jajan saja minta harus menangis di orang tua dulu baru dapat uang jajan. Karena itu beta berpikiran bagaimana beta berusaha sendiri untuk dapat itu uang jajan. Oke. Karena itu beta mencari informasi lewat media sosial dan lain-lain. Maka supaya dapat uang jajan itu beta harus bekerja. Dan beta bisa berusaha lewat pulsa. Karena motivasi pertama adalah mau mencari uang jajan, makin kesini usahanya makin berkembang. Karena itu tekun. Ya, makin berkembang dan ya. Oke, dari penjelasan dari Kakak Santi dari tadi sampai sekarang, beta bisa ambil kesimpulan bahwa dalam berusaha itu tidak berjalan mulus, pasti ada kerikil-kerikil kecil. Seperti yang Kakak Santi bilang bahwa ada saat dimana kakak bangkrut, namun kakak bangkit kembali. Nah, itu contoh pengusaha yang punya jiwa yang besar, bahwa kadangkala orang yang sudah berusaha tapi tidak mencapai titik kesuksesan, kalau saat dia jatuh pasti dia tidak akan bangkit lagi. Tapi beta support dengan kakak, dimana kakak bangkrut 2 kali, bukan 1 kali, 2 kali, tetapi kakak masih terbangun, bangkit dan jalankan ini pulsa. Ini agen pulsa, dan bahkan ada perkembangan lagi, bukannya agen pulsa tapi masuk di warung kecil. Itu merupakan satu proses yang luar biasa. Baik, terakhir dari saya, beta mau bilang di Kakak Santi bahwa bagaimana kakak mau kasih tips atau kakak mau kasih masukan bagi orang yang baru mau bangun usaha supaya mereka juga bisa di saat mereka down, mereka jatuh, mereka bisa bangkit lagi. Menurut kakak tips atau cara-cara bagaimana supaya orang bisa berusaha untuk semangat berusaha? Cara tips untuk usaha pemula. Iya, usaha pemula. Oke, yang pertama jangan menyerah, jangan cepat menyerah. Yang kedua, andalkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, usaha sekecil apapun harus bertekun. Karena kita bertekun dari hal-hal yang kecil, maka akan dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Oke, jadi tips dari Kakak Santi untuk kita semua yang pemula, bahwa yang pertama jangan menyerah, yang kedua mengandalkan Tuhan Yesus, dan yang ketiga apa Kakak Santi? Menyerah, mengandalkan Tuhan Yesus dan bertekun. Oke, sekian wawancara dari beta ini hari dengan Kakak Santi. Terima kasih Kakak Santi. Terima kasih Kakak Santi. Terima kasih Kakak Santi sudah mau temani beta untuk beta wawancara Kak Santi. Dan ini wawancara juga untuk beta punya tugas kuliah kewirausahaan. Semoga ini wawancara, ini video bisa membantu beta dalam beta punya kuliah. Juga bisa membantu semua orang yang menonton lewat YouTube-nya Santi Channel. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.